Pada video kali ini kita akan membahas kaitan antara eliminasi Gauss-Jordan, pangkat dari matriks, dan kekonsistenan suatu sistem persamaan linier. Saya Bagus Hartono dari Program Studi Statistika dan Sains Data IPB University. Telah kita ketahui bersama apa itu eliminasi Gauss-Jordan, yaitu suatu operasi atau kumpulan dari operasi baris elementer terhadap suatu SPL atau sistem persamaan linier yang kita nyatakan dalam bentuk matriks AX sama dengan vektor B. Jadi contohnya seperti yang di sebelah kiri, matriks A ini adalah matriks ini adalah vektor X, dan yang di ruas kanan ini adalah vektor B. Yang kita kerjakan pada saat mencari solusi itu adalah melakukan serangkaian operasi baris elementer sehingga kita pada akhirnya akan mendapatkan bentuk kanonik tertentu dari matriks asal A ini. Jadi ini bentuk kanoniknya. Bentuk kanonik atau bentuk matriks reduksi barisnya. Nah, dari sini nanti kita akan dapatkan solusinya. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi mengenai eliminasi Gauss-Jordan lebih detail, silahkan menyaksikan video lain pada channel ini. Kemudian mengingatkan kembali sifat dari operasi baris elementer yang juga diterapkan pada proses eliminasi Gauss-Jordan. Secara umum ada 3 operasi baris elementer, yaitu mengalihkan baris tertentu, baris ke I dengan sebuah konstanta K, kemudian menukar baris I ke J, dan mengalihkan baris ke J dengan K, kemudian ditambahkan ke baris ke I. Jadi ini baris konstanta K dikalikan dengan baris ke I, yang ini baris ke I ditukarkan dengan baris ke J, sedangkan yang ini baris ke J kita kalikan K, kemudian ditambahkan ke baris ke I. Dan ini perubahan terhadap determinan. Jadi operasi baris yang pertama itu membuat determinan hasilnya itu adalah K kali dari determinan asal. Operasi pertukaran itu menyebabkan determinannya menjadi negatifnya, sementara operasi yang ketiga itu tidak mengubah determinan. Sehingga kalau asalnya itu matriks A punya determinan yang sama dengan 0, maka operasi baris ini juga akan menghasilkan matriks yang determinannya 0 untuk A yang persegi. Kemudian kalau matriks asalnya tidak 0, maka operasi ini juga menghasilkan determinan yang tidak 0, kecuali tentu saja pada saat nilai K pada operasi yang pertama ini sama dengan 0. Tapi pada operasi eliminasi Gauss-Jordan kita tidak pernah melakukan operasi perkalian terhadap suatu baris dengan bilangan 0, sehingga yang terjadi adalah kalau ada suatu matriks persegi kita lakukan operasi baris elementer, maka determinannya kalau asalnya 0 akan tetap 0, kalau asalnya tidak 0 tetap tidak 0. Dan determinan ini adalah merupakan salah satu indikator pada proses penentuan pangkat dari sebuah matriks, sehingga kita bisa tuliskan dengan jelas bahwa operasi baris elementer ini tidak mengubah pangkat sebuah matriks, kecuali sekali lagi kalau perkaliannya dengan K sama dengan 0. Tapi secara umum di eliminasi Gauss-Jordan itu operasi baris yang digunakan itu tidak pernah mengubah pangkat dari matriks asalnya. Jadi matriks yang dihasilkan itu pangkatnya sama dengan pangkat dari matriks asal. Dengan demikian, kalau misalnya kita punya sistem persamaan linier AX sama dengan B, kemudian A dan B ini kita lakukan operasi eliminasi Gauss-Jordan, maka ada beberapa kemungkinan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama bisa jadi seperti ini. Jadi di diagonalnya itu semuanya lengkap, tidak ada yang 0. Kemudian vektor sebelah kanannya bisa sembarang. Dan ini akan merupakan SPL yang konsisten. Kenapa? Karena nilai Z, Y, dan X-nya bisa kita dapatkan masing-masing berapa solusinya.
Demikian juga untuk yang kedua. Jadi kita akan dapatkan matriks reduksi barisnya itu salah satu atau beberapa baris semuanya 0 nilainya, dan di vektor ruas kanannya ini juga 0 untuk baris yang bersesuaian seperti itu. Ini pun juga akan menghasilkan SPL yang konsisten, karena kita akan dapatkan bahwa Z-nya bisa sembarang, nilainya berapapun, dan X dan Y-nya tertentu. Jadi artinya X, Y, dan Z bisa kita dapatkan, sehingga SPL-nya akan konsisten. Tetapi ada kemungkinan seperti yang di kanan, salah satu atau beberapa baris nilainya semuanya 0, tetapi di ruas kanannya ini tidak 0. Nah ini kan tidak mungkin. Jadi 0 dikalikan Z sama dengan sebuah bilangan yang tidak 0, tentu saja tidak mungkin. Sehingga ini adalah situasi di mana SPL kita tidak konsisten. Sehingga secara umum kita bisa lihat di dua SPL yang konsisten ini kita akan peroleh bahwa pangkat dari matriks A itu sama dengan pangkat dari matriks A yang digabung dengan B. Jadi karena ketika pangkat dari A sekali lagi sama dengan pangkat dari matriks yang dihasilkan dari operasi baris elementer atau eliminasi Gauss ini, jadi ini pangkatnya sama dengan pangkatnya A, dan ketika kita gabung dengan B, pangkatnya akan tetap. Matriks A kalau digabung dengan B itu pangkatnya bisa nambah karena banyaknya kolom bertambah, tetapi kalau ini tetap pangkatnya, maka ini akan jadi SPL yang konsisten. Sebaliknya, yang di sebelah kanan itu pangkatnya A kurang dari pangkatnya A gabung B. Sebagai contoh ini, untuk kasus ini, yang di sebelah kanan ini pangkat dari A sama dengan 2, karena determinannya ini kan 0, sehingga tidak mungkin pangkatnya 3. Tetapi ketika kita gabung dengan B, matriksnya menjadi 1, 0, 0, ini enggak tertentu, bilangannya sembarang saja, seperti ini, 0, 0, 0, A, maka kita bisa menemukan matriks 3 kali 3 yang determinannya tidak 0, sehingga pangkat dari A gabung B ini sama dengan 3. Atau dengan kata lain, pangkatnya A itu 2, pangkatnya A gabung B itu 3. Dan ini adalah situasi di mana SPL kita tidak konsisten. Secara umum kita bisa menyebutkan sebuah teorema untuk memeriksa kekonsistenan dari suatu SPL atau sistem persamaan linier. Jadi kalau kita punya SPL AX sama dengan B, AX sama dengan B, maka SPL ini akan konsisten. Konsisten itu adalah memiliki solusi. Jadi ini akan memiliki solusi jika dan hanya jika pangkat dari matriks A digabung dengan B itu sama dengan pangkat dari A. Secara lebih spesifik, kalau pangkatnya itu tadi sama dan sama dengan banyaknya variabel, maka solusinya akan tunggal atau unik, atau hanya satu macam solusi yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau pangkatnya sama, RA gabung B itu sama dengan RA, dan ini kurang dari P seperti ilustrasi yang tadi, ada 3 variabel X, Y, Z, tapi pangkatnya hanya 2, maka itu adalah sistem persamaan linier yang konsisten, memiliki solusi, tapi solusinya tidak unik. Sebaliknya tentu saja, kalau RA gabung B ternyata tidak sama dengan RA, maka ini adalah SPL yang tidak konsisten. Jadi implikasinya tentu saja pernyataan di atas setara dengan mengatakan kalau pangkatnya tidak sama, maka SPL itu tidak konsisten. Demikian penjelasan mengenai hubungan antara eliminasi Gauss-Jordan yang di dalamnya ada operasi baris elementer terhadap pangkat, serta bagaimana pangkat itu menentukan apakah suatu sistem persamaan linier konsisten atau tidak. Terima kasih.